Hubung dengan Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Selamat sore, Pak Dadang. Kabupaten Bandung masuk dalam siaga 1 COVID-19. Bagaimana dengan upaya penanganannya di sana, Pak? Selamat sore Bu, dan selamat sore untuk semuanya, bahwa memang kemarin hari Senin kita sudah rapat evaluasi, bahwa Kabupaten Bandung masuk pada zona merah, yang mana berdasarkan instruksi langsung dari Pak Gubernur bahwa ada daerah wisata yang harus tutup selama penting, kawasan wisata di Kabupaten Bandung ditutup selama 7 hari dan juga menutup tempat-tempat olahraga diantaranya Sijalak Harupat dan sarana olahraga lainnya, karena juga memancing untuk kerumunan. Nah, di samping itu juga kami sudah melakukan rapat koordinasi. Sebenarnya sebelum penetapan zona merah ini, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan para camat se-Kabupaten Bandung, 31 kecamatan pada waktu malam Senin kemarin. Karena memang melihat peningkatan corona di Kabupaten Bandung, pasca Rumah Sakit Al Ihsan sudah penuh, dan juga rumah sakit lainnya di situ disinyalir BOR ini meningkat, yang biasanya di bawah 60%, sekarang sudah mencapai 84%. Nah, salah satu indikator untuk menentukan zona merah itu ada masalah BOR, tempat ruang isolasi. Langkah yang dilakukan pertama bahwa saya lagi mengecek dan sudah mengecek, sedang berjalan dengan Dinas Kesehatan mengenai ketersediaan tenaga kesehatan. Oke. Karena di sebagian rumah sakit, juga puskesmas atau tenaga kesehatan, ini hampir 50% terpapar COVID juga. Nah, sehingga di sini kita evaluasi apakah ada kekurangan untuk tenaga kesehatan. Kalau ada kekurangan, nanti saya akan koordinasi dan konsultasi dengan Pak Gubernur, nah sehingga apa yang harus dilakukan untuk penanganan selanjutnya. Yang kedua, kami akan siapkan mobil siaga, karena sekarang Jawa Barat dan Kabupaten Bandung sudah siaga 1, maka otomatis ini harus lakukan persiapan penambahan kendaraan operasional, termasuk untuk pengangkutan pasien. Yang ketiga, bagi yang masyarakat terpapar tetapi melaksanakan isoman, isolasi mandiri di rumah masing-masing, kami juga memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk mempersiapkan dan menjaga makanannya, langsung dikirimkan ke rumahnya masing-masing, dan juga tenaga kesehatannya mempersiapkan untuk pengobatan dan penambahan vitamin. Dan langkah selanjutnya kami lagi merencanakan berapa vaksin yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bandung dari jumlah penduduk 3,7 juta jiwa, yang akan direncanakan 80%-nya sekitar 2,8 juta. Kami baru menerima per tanggal Minggu kemarin itu sekitar 300 ribuan vaksin, dan itu untuk sekitar 150.000 orang. Nah, sehingga kami kalau misalkan vaksinnya sudah ada di Kabupaten Bandung, berdasarkan arahan Pak Gubernur, besok ada vaksinasi massal yang mana dilaksanakan di GBLA. Nah, kalau misalkan itu bisa terjadi dan memang efektif dan efisien, saya juga akan melakukan yang sama terhadap vaksinasi massal di Kabupaten Bandung, tapi kami juga melihat dan menunggu ketersediaan vaksinnya. Dan langkah-langkah yang dilakukan, saya sudah menutup beberapa tempat wisata dan juga tempat olahraga, dan juga sudah menginstruksikan kepada rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Bandung untuk membuka kamar untuk isolasi. Nah, kebetulan di Kabupaten Bandung itu ada pemindahan rumah sakit Soreang yang lama, pindah ke rumah sakit Otista atau Soreang yang baru. Ini diharapkan rumah sakit yang lama ini kita akan membuat kamar untuk isolasi sekitar 100 kamar ya. 100 kamar isolasi, dan ini insya Allah akan mengurangi beban-beban yang lainnya, termasuk rumah sakit dan penempatan isoman. Saya kira itu yang akan dilakukan, tetapi tetap kita melakukan komunikasi dan rapat secara koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Bandung, dan pada tadi pagi termasuk persiapan lain-lainnya, sehingga
insya Allah penanganan dengan kebersamaan kita pasti bisa melawan COVID-19 di Kabupaten Bandung, dan saya optimis yang akan kita lakukan ini akan mempercepat penyelesaian di Kabupaten Bandung. Dan tidak kalah pentingnya, karena secara syariat kita sudah melakukan upaya ikhtiar, mungkin dari Pak Presiden langsung ke tingkat RT, ini semua sudah bergerak. Ya. Tapi pandemi belum begitu menghilang. Insya Allah saya malam Jumat kita akan mengadakan istighosah atau doa bersama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa COVID ini harus segera menghilang di muka bumi ini. Oke. Pak Dadang, sejumlah langkah sudah dilakukan untuk penanganan lonjakan COVID-19 di sana, termasuk selama 7 hari ke depan wisatawan dilarang masuk ke Kabupaten Bandung. Secara teknis, bagaimana Pak pelaksanaannya? Apakah ada upaya melakukan penyekatan wilayah begitu? Secara teknis kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda termasuk Pak Kapolres, yang mungkin di sini akan melakukan pembatasan. Ya, kita sudah menandatangani PPKM. PPKM di sini untuk daerah wisata khususnya semua, tidak ada pengunjung. Artinya di sini ada petugas, kami menggerakkan juga Satpol PP. Ya, Satpol PP bekerjasama dengan Pak Kapolres, dengan kepolisian, dan termasuk Pak Dandim, ini juga terus dilakukan, sehingga sebelum masuk ke wilayah wisata itu sudah ada pembatasan, sehingga tidak boleh masuk dulu ke wilayah wisata. Dan yang keduanya tentu kami akan terus melakukan koordinasi dan memantau semua para camat dan kepala desa itu melakukan pelaporan secara langsung kepada kami direct, ya, melalui PA atau yang lainnya, dan termasuk para asisten dan prasekda juga terus memantau keberlangsungan apa yang sudah diinstruksikan, baik itu tempat wisata dan tempat-tempat lainnya yang dilarang sementara selama 7 hari. Terima kasih Bupati Bandung Dadang Supriyatna atas waktunya untuk Kompas TV. Saudara, ruangan rapat